Geger, Roy Kiyoshi membongkar kondisi perasaan Nikita Mirzani saat tahu kandasnya hubungan asmara Loli dengan Fadel Bajideh telah kandas. Tak hanya itu, dari hasil penerawangannya, Roy Kiyoshi pun juga bicara blak-blakan terkait kondisi kalbu Loli pasca diputus oleh sang kekasih. Benarkah kondisi Loli seperti sudah jatuh tertimpa tangga lantaran sudah tidak diakui Nikita? Kini ia pun kembali kehilangan sandaran cintanya. Tetapi benarkah menurut Roy Kiyoshi bahwa masih ada rasa sayang yang begitu besar di dalam hati Nikita Mirzani terhadap Loli? Benarkah dengan kabar putusnya Loli dengan Fadel merupakan kabar gembira bagi Nikita Mirzani? Dan benarkah pula bahwa tidak lama sebelum kabar putus, Loli pun masih sempat memamerkan promise ring dari Fadel yang diberikan pada momen perayaan ulang tahun ke-17 Loli belum lama ini? Dan benarkah kini Loli pun kesepian karena ia tinggal seorang diri di apartemen di Jakarta tanpa keluarganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Putri Nikita Mirzani, yaitu Laura Mezani Mawardi, kini dalam kondisi ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pasca sang ibu Nikita Mirzani telah mengumumkan tidak mengakuinya lagi sebagai anak. Baru-baru ini, Loli pun justru cintanya dicampakkan oleh sang kekasih Fadel Bajideh, sosok yang selama ini tidak direstui oleh Nikita. Pengumuman putus itu pun dibuat oleh Fadel melalui postingan di akun sosial media pribadinya. Gue sudah putus dengan Loli dan jangan sangkut pautkan lagi gue sama dia, tulis Fadel singkat. Jauh sebelumnya, Fadel yang melihat buruknya hubungan Loli dengan sang ibu sempat mengungkap bahwa ia pun rela putus dengan Loli asalkan Nikita mau menerima kembali dalam keluarganya. Namun, reaksi Nikita Mirzani mendengar kabar putusnya cinta Loli dan Fadel saat dimintai pendapatnya kemarin pun terbilang misterius dan membuat penasaran. Hal tersebut membuat tim Intens Investigasi menyambangi anak indigo Roy Kiyoshi untuk melihat seperti apa mood Loli pada saat ini dan seperti apa isi hati Loli terhadap Nikita Mirzani ibundanya. Ternyata kondisi Loli menurut penerawangan Roy Kiyoshi memang sangat membutuhkan sosok ibundanya. Loli yang telah kehilangan sandaran cintanya membutuhkan bahu lembut seorang ibu untuk menumpahkan segala perasaan yang berkecamuk dalam kalbunya. Lantas benarkah? Dari peneropangan Roy Kiyoshi juga terlihat ada reaksi kesenangan dalam hati Nikita ketika mengetahui kabar Loli putus dengan Fadel. Gimana putus sama Fadel? Dari lo tanya pakai hijab, gua pakai hijab. Gua gampang. Ya Loli gimana Kaniki? Nggak tahu. Oh gitu. Nggak tahu. Nggak ada waktu. Kalau mau ngobrol sama orang ya pasti udah sampai rumah udah malam. Sekarang ini aja nanti kan mau ke lokasi syuting lagi. Tapi kalau dia berusaha mengontak Kaniki jawab. Iya, kalau mau mengontek ya ngontek aja silahkan gitu. Kalau enggak ya juga nggak ada masalah. Udah kalau gua itu orangnya lebih mengikhlaskan apapun itu gitu kan. Kalau memang ini sudah takdirnya dari Tuhan, ya sudah. Kalau memang gimana-gimana ya nanti lihat ke depannya gitu. Kita kan kalau hidup bukan melihat ke belakang, tapi melihat ke depan. Kalau yang dipikirin masalah itu terus, gue nggak maju-maju dong. Gue kan bukan netizen yang mantengin masalah gitu. Moodnya Loli? Iya. Aku ngeliat sepeninggal putusnya seperti ini, Lolinya merasa terpukul dan sedih banget tentunya. Dan di saat-saat yang seperti ini saya rasa Loli butuh sosok ibunya seperti Nikita Mirzani seperti itu. Jadi menurut saya di masa-masa sedih ini harus ada sosok ibu yang mensupport, itu sih perasaannya.
Memang sempat terjadi bara prahara dalam hubungan ibu dan anak tersebut. Hal itu pun juga sebagai imbas bentuk dari ketidaksukaan Nikita ketika Loli menjalin hubungan asmara dengan Fadel. Ketika kini hubungan Loli kandas, menurut Roy Kiyoshi, justru memang ada penyesalan dari sisi Loli. Namun, bisa juga ini menjadi kabar baik bagi Loli ketika ia putus dengan Fadel. Karena menurut Roy, hubungannya dengan Fadel pun sudah tidak baik-baik saja. Maka langkah putus dinilai Roy Kiyoshi sebagai jalan terbaik. Sebab menurut pandangan Roy Kiyoshi, lebih baik berpisah sekarang daripada berpisah setelah terjadinya pernikahan. Sebenarnya kalau menurut aku Lolinya nyesel juga. Tapi di sisi lain juga ini adalah sebuah kabar gembira. Ketika hubungan memang nggak oke, lebih baik ya berpisah dong. Cenglinya kan gitu, maksudnya yang terbaik kan seperti itu. Daripada diterusin lama-lama nggak oke, malah jadi bumerang, ntar malah kalau udah suami istri malah pisah lebih repot lagi. Mendingan sekarang putus demi yang suatu saat yang lebih terbaik. Kalau gue cuma bisa bilang, setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Kalau kalian hidup di zaman 86, 90-an, gesper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang ke kepala, ke pinggang, ke kaki, itu udah biasa. Nggak tiba-tiba gue benci sama lo gitu. Ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo gitu. Nggak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu, termasuk gue gitu kan. Gue dulu pun cara mendidik bokap, karena gue cewek satu-satunya dari 4 bersaudara kan, gue nomor 2, yang lain cowok semua. Bokap juga lebih keras ke anak perempuan. Kenapa? Karena dia mau memprotek anaknya supaya ya kalau bisa jangan kenapa-napa deh gitu kan. Makanya didikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda. Cuman kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Mimi nggak sayang sama aku gitu kan. Dipukul juga enggak. Padahal cuma bilang masuk ke kamar nggak belajar gitu kan. Mungkin nadanya lebih tinggi, tapi menurut mereka itu adalah omongan kebencian gitu atau bagaimana, nggak ngerti gua. Gimana ya, setiap ibu perempuan pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Nggak mungkin lah gue kayak gini misalkan, ya kali anak gue mau kayak gitu juga, enggak lah. Mana ada ibu yang mau ngejerumusin anaknya, itu nggak ada. Roy pun juga mengungkapkan bahwa selama ini di depan publik, Nikita Mirzani sudah tidak mengakui Loli sebagai anaknya. Namun menurut peneropongan Roy, hal tersebut tidaklah benar. Apa yang diungkapkan di mulut Nikita Mirzani berbeda dengan yang ada di hatinya. Sebab di mata Roy Kiyoshi, Nikita adalah sosok orang yang sangat baik. Hal itu pun terlihat dari aksinya dalam menolong orang lain. Jika terhadap orang yang tidak memiliki hubungan darah saja, Nikita bisa bersikap baik, apalagi terhadap anak kandungnya tersendiri. Roy pun juga melihat bahwa masih banyak rasa kasih sayang Nikita untuk Loli. Bisa jadi terpuruk banget, bener-bener terpuruk. Makanya si Loli ini butuh pihak sosok ibu lagi. Nikita Mirzani insya Allah mudah-mudahan kan membuka pintu silaturahmi ya sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan aku percaya hubungan ibu anak nggak pernah putus lah, ibarat kata begitulah. Ibarat kata hari ini berantem besok bisalah baikan. Kan kasih ibu sepanjang masa pastinya seneng lah. Di sisi lain terlihat judes di luar, nggak ngakuin anak dan segala macam. Tapi di sisi lain beda lagi, ibunya kan beda. Kalau menurut aku si Nikita Mirzani masih nganggap Loli anaknya tahu. Dalam hati yang paling dalam Loli masih berada di posisi yang aman sebenarnya, tapi yang di luar terjadi kan tidak mengakui lagi ya. Sebenarnya lain di hati lain di mulut sih. Kalau menurut aku Nikita Mirzani adalah sosok ibu yang baik menurut aku. Makanya kenapa gue tuh cari uang susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa banggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Ya udah, kalau misalkan semua anak yang membangkang di Indonesia ini menganggap dirinya sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya dengan baik, prove it.
jangan lagi minta bantuan kepada orang tua. Kalau dia sudah mendeklar keluar dari mulutnya, saya bahagia, saya sudah dewasa, saya bisa hidup sendiri. Tunjukkan, gitu. Jangan kucuk-kucuk, nangis minta duit. Jangan gitu. Kasihan dong ibunya. Kalau masih punya hati yang sedikit, kasihan ibunya gitu. Apalagi single parent. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga sudah mencoret nama putrinya Laura Mezani Mawardi dari kartu keluarga Nikita. Hal itu pun dilihat sebagai bentuk keseriusan Nikita untuk mendepak Loli dari keluarga. Tapi berbeda dengan kondisi peneropongan Roy Kiyoshi. Dalam penglihatannya, masih ada peluang untuk Nikita Mirzani membuka pintu maaf terhadap Loli. Bahkan peluang itu pun masih sangat besar. Apalagi kini Loli pun juga sudah tidak bersama kekasihnya yang memang ditentang oleh Nikita. Lantas Roy Kiyoshi juga masih merasa yakin bahwa nantinya Nikita pun akan segera kembali membuka pintu silaturahmi untuk putri sulungnya tersebut. Karena Roy percaya bagaimanapun tak akan ada yang bisa memutuskan hubungan ibu dan anak. Gak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih kontak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Gak ada. Untuk mantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Oh kalau tanya, to be honest, tidak. Berarti memang pengen lepas tanggung jawab kan? Khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah as a parents, apalagi single parents. Maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai, kalau dia butuh bantuan saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya, kalau ada anak kecil mendeklar dirinya sudah dewasa, berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Bener nggak? Ya sudah, udah lama. Saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Sosok ibu yang sebenarnya yang dilihat dari kacamata orang judes sana sini dar-dedor gitu. Tapi menurut sisi pribadi aku, Terawang, dia itu orang baik gitu. Orang yang sangat baik. Ya, Nikita Mirzani itu luar biasa baik. Sama orang susah juga ditolongin gitu, apalagi sama anak ya. Mudah-mudahan aku berdoa secara pribadi atas nama Roy Kiyoshi. Saya berdoa semoga mereka kembali hubungannya menjadi lebih baik. Dan saya percaya hubungan mereka pasti akan jauh lebih baik lagi sih. Mengejutkan, peneropongan Roy Kiyoshi yang mengungkap bahwa Nikita Mirzani sebenarnya senang melihat hubungan asmara Loli dengan Fadel Kandas. Lantas benarkah kabar putus hanya siasat dari Fadel agar Loli diterima lagi dalam keluarga Nikita Mirzani? Seperti apa Nikita menanggapi dugaan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pasca jalinan cintanya dengan Fadel Bajideh dikabarkan putus, Loli sendiri sempat mengungkap jika ia sudah diberikan promise ring dari kekasihnya saat ia berulang tahun ke-17 dan juga sebagai hadiah ulang tahunnya. Loli mengaku sangat bahagia ketika memamerkan cincin pemberian sang kekasih pada saat itu. Hanya beberapa saat sebelum Fadel Bajideh mengakui bahwa hubungan asmaranya dengan Loli telah kandas. Spill cincin Loli, ini cincinnya. Cincinnya dikasih sama Fadel.
di hari ulang tahun aku yang ke-17 kemarin, sebulan yang lalu ya. Cincinnya cantik banget, terima kasih. Dikasih sama pacar aku. Cincinnya dari siapa? Cincinnya dari siapa? Cincinnya dari Fadel. Dari siapa lagi? Emangnya. Loli saat live di akun sosial media pribadinya ketika itu juga menceritakan kedekatannya dengan keluarga Fadel hingga membuatnya tidak merasa kesepian saat tinggal seorang diri di salah satu apartemen di Jakarta tanpa adanya keluarga yang mengurusnya. Bahkan, Loli pun menganjurkan bagi mereka yang belum bisa hidup sendiri untuk berani memulainya sebagai syarat jika ingin mandiri. Menurut Loli, kemandirian itu pun harus dimulai dari diri sendiri. Karena itu, meski hidup sendiri, ia pun tidak pernah merasa kesepian. Loli di mana sekarang? Di hatimu. Aku di apartemen sayang, di mana lagi? Kak sendirian, Kak tinggal di situ? Iya sendirian. Gimana hari ini Kak? Hari ini aku baik-baik aja. Hari ini aku gak kemana-mana karena kemarin aku habis pergi. Apa ini? Makasih ya giftnya. Kesepian gak Kak? Biasa aja sih. Aku baru ketemu sama Fadel kemarin. Terus paling besok aku pergi sama keluarganya Fadel ke PIM. Loli gak takut sendiri ya? Udah biasa soalnya. Kamu tuh kalau pengen mandiri harus udah biasa sendiri, ngerti nggak? Kalau kamu belum bisa, berarti kamu belum bisa mandiri, masih tergantung sama orang. Loli mengungkap bahwa ia menerima pramesring dari Fadel di saat berulang tahun ke-17 sebelum hubungannya dikabarkan kandas. Lantas benarkah sebelumnya Nikita Mirzani pun sempat memperingatkan Loli akan sosok Fadel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kabar putusnya jalinan cinta Loli dengan Fadel Bajideh sudah sampai di telinga Nikita Mirzani. Diungkap Nikita melalui siaran live-nya di sosial media bahwa jauh sebelumnya ia pun sudah memperingatkan Loli saat Loli masih bersekolah di UK, di mana Fadel pun di mata Nikita kerap berbohong. Karena itulah Nikita pun tidak merestui Loli berpacaran dengan Fadel. Gelagat Fadel pun makin terang di mata Nikita ketika ia merekomendasikan Loli untuk tinggal di keluarga Mami Eda di UK. Namun menurut Nikita, uang hasil gift dari sosial media Loli habis diberikan kepada Fadel dan juga CS-nya. Dan ujungnya Loli pun berpindah-pindah tempat tinggal hingga klimaksnya Loli pun memutuskan untuk keluar dari sekolah sebelum ia lulus. Selain itu, menurut Nikita, ia pun mengetahui Fadel kerap berbohong lewat pernyataan Fadel saat diundang di beberapa podcast sebelumnya untuk menjelaskan hubungannya dengan Loli. Maka, putusnya Loli dengan Fadel menurut Nikita sebagai siasat agar Loli kembali diterima dalam keluarga Nikita. Lantas, seperti apa sikap Nikita terkait hal tersebut? Kalian tahu yang merekomendasikan adalah karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan. Keluarga roh ya. Jadi
Lalu kalau memang dia bilang katanya anak ini harus dijaga, si perempuan ini jaga, nasi sudah jadi rengginang ya. Sudah setahun kalian membuat, bukan itu anak perempuan saja, tapi si serta satu keluarga juga sudah membuat 1 tahun ini membuat satu pendidikannya si anak perempuan ini hancur. Kedua, setiap anak perempuan ini dapat uang dari TikTok hasil gift itu diberikan ke dan keluarganya. Jadi kalian jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga jadi kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hakikio. Kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan, dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak ahli waris karena itu ya, karena selama 1 tahun ini itu anak perempuan benar-benar di brainwash, selain sama mantan saya juga sama si keluarga dan si tukang si ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.